wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Oke, Pak. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Pak. Sehat ya Pak. Oke, Pak Hasan mau cek kehadiran dulu. Mas Zainul hadir, Hadir, Pak. Mas Imam hadir, Wah, hadir Bapak. Mas Al Munawar hadir. Ya, Pak. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Semua Pak. Oke, anak-anak hebat itu setiap hari harus hadir. Karena apa? Ilmu itu berkesinambungan. Baik. Coba Pak Hasan mau cek kefokusan kalian dulu. Coba tepuk 1, tepuk 2. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar surat Ad-Duha. Tahun, Pak. Ya, rasanya gimana, Mas? Senang sekali, Pak. Nah, ketika senang, maka apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang memberi? Pak. Bilang terima kasih, Pak. Ya, betul. Begitu juga apa yang akan kita bahas itu ada di dalam surat Ad-Duha, yaitu bersyukur. Berterima kasih atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, surat Ad-Duha merupakan surat yang ke-93 dalam Al-Quran, yakni sesudah surat Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah. Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat yang mana diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sehingga surat ini dikelompokkan ke dalam surat Makkiyah. Ad-Duha memiliki arti waktu pagi. Terus, mengapa surat Ad-Duha diturunkan? Yaitu ketika Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian, sehingga diejek dan dihina oleh kaum kafir Makkah yang seakan-akan Tuhannya sudah tidak peduli kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad sudah dibenci, dilupakan oleh Tuhannya. Nah, berdasarkan hal itu turunlah surat Ad-Duha yang menerangkan bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak membenci dan tidak melupakan. Berikutnya, hari ini kita akan belajar tajwid yang mana kita akan fokus pada hukum bacaan tafkhim dan tartib. Tafkhim artinya menebalkan. Jadi ada huruf-huruf yang harusnya dibaca dengan tebal. Kemudian tarkik, huruf-huruf yang biasanya dibaca tipis. Huruf tafkhim itu ada ko, so, do, go, to, ko, go. Namun hari ini kita akan membahas dua huruf saja, yaitu la dan ro. Huruf la itu dibaca tafkhim ketika huruf tersebut pada lafaz lam jalalah, yaitu lafaz Allah, dan diawali atau didahului oleh huruf dhammah, oleh harokat dhammah atau fathah. Huruf ro dibaca tafkhim ketika dia disukun setelah huruf bertanda
fathah. Contoh Maryamu. Nah, maka ro-nya itu dibaca tafkhim atau tebal. Yang berikutnya huruf ro disukun atau mati setelah huruf bertanda dhamma. Contoh Qur'an, Qur'an atau qurbatan. Yang ketiga, huruf ro bertanda baca dhamma. Ya kafaru, maka itu dibaca tafkhim atau tebal. Bacaan yang kedua, tarqiq, yaitu menipiskan. Artinya huruf-huruf yang harus dibaca atau dilafadzkan tipis. Satu, huruf la. Huruf la pada lam jalalah ketika diawali atau harokat sebelumnya itu berharokat kasroh. Kemudian huruf yang kedua ro, itu dibaca tipis ketika bertanda kasroh. Contoh sanuqri'uka. Nah, maka ro, huruf ro-nya itu dibaca tipis. Yang berikutnya huruf ro bertanda baca hidup yang jatuh setelah ya mati. Kabir. Nah, maka ro-nya itu juga dibaca tipis. Yang berikutnya huruf ro mati setelah huruf bertanda kasroh asli. Contoh Fir'aun. Oke. Untuk melatih kalian dalam pemahaman bacaan tafkhim dan tarqiq, Pak Husain mau kalian akan membuat kalian jadi beberapa kelompok. Oke, jadi 2 kelompok saja. Jadi nomor absen yang ganjil jadi kelompok 1 dan nomor absen yang genap jadi kelompok 2. Oke. Oke, tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah mencari bacaan tafkhim dan tarqiq yang ada dalam surah Ad-Duha. Namun sebelum tugas tersebut, mari kita baca surah Ad-Duha bersama-sama. Pak, bareng-bareng yuk. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilang fa'agna amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, bagus anak-anak. Luar biasa. Oke, tugas berikutnya adalah coba cari bacaan surah bacaan tafkhim dan tarqiq yang ada di dalam surah Al-Quran. Coba untuk kelompok 1 cari bacaan tafkhim dan untuk kelompok 2 cari bacaan tarqiq.
Kalau misalkan ada. Oke, bisa dikerjakan. Iya, Pak. Udah. Sudah kelompok 1. Udah, Pak. Sudah. Oke, kelompok 1 bisa maju ke depan. Coba dibacakan contohnya. Untuk bacaan tafkhim. Mas Zainul. Itu di yang maju Mbak Lulu, Pak. Ya, Mbak Lulu. Pak Husen, ini yang tafhim itu yang awalan apa yang Yang akhiran, tebal, Pak? yang dibaca tebal. Baik lam maupun ro. Oh, nggih. Fala tanhar itu betul apa mboten? Betul. Oke, kelompok 1 sudah paham. Oke, itu kelompok 2. Coba Mbak Indah. Apa Bapak? Jangan saya. Takut. Ayo yang lain coba. Mas Munawar mungkin mau maju ke depan. Nggak bisa, Pak. Baru dengar kok. Ini kok. Baik. Pak Guru hari ini baru. Ini kalau masih belum paham, tadi kan yang dibahas tarkik, hurufnya adalah lam dan ro. Nah, di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat huruf lam jalalah, yang mana harokat sebelumnya itu berharokat kasroh, maka itu dibaca tipis atau dibaca tarkik. Oke, untuk tafkhim dan tarkik bahasan kita sudah. Kemudian pesan pokok yang terdapat dalam surah Ad-Duha itu pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, bantahan atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Yang berikutnya, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Yang berikutnya, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Yang berikutnya, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ini salah satunya yang Pak Hasan tanyakan tadi. Kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah kita terima. Dengan apa? Syukur itu ada 3, yaitu pertama dengan hati, yang kedua dengan ucapan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Contoh misalkan kita diberikan tangan yang normal, maka kita harus bersyukur. Maka dengan apa? Pergunakanlah tangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, menolong orang ya, Pak. Ya, betul. Terus, misalkan kita punya mulut, nah, Cara yang digunakan baik, Pak. untuk Cara yang Untuk baik. apa? Jangan untuk membicarakan orang lain. Digunakan untuk Cara yang baik-baik. digunakan untuk berbicara yang baik. Pak Husen udah mau istirahat, Pak. Ya, sebenarnya sebentar lagi. Oke. Kita ke rangkuman hari ini. Surah Ad-Duha artinya waktu pagi. Itu surat yang ke-93 di dalam Al-Quran.
yang mana terdiri dari 11 ayat. Pesan pokok surah Ad-Duha ada antara lain yang sudah Pak Hasan sebutkan yang tadi. Terus kemudian ada tafhim dan tarkik yang mana sudah dicontohkan tadi oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, untuk PR silakan ditulis tugas berikut ini. Jangan banyak-banyak Pak PR-nya Pak. Iya Pak, jangan banyak-banyak Pak Husen. Hanya 5 ya. Capek Pak. Iya Pak. Iya Pak. Saya sudah capek, Pak. Ya, Tulisnya ya, nanti habis istirahat ya Pak Husen ya. ya. Enggak apa-apa ya Pak ya. Selain tugas yang tadi, Pak Hasan harapkan kalian minta bantuan kedua orang tua untuk menghafalkan surah Ad-Duha dengan bimbingan kedua orang tua. Semoga kita jadi sohibul Quran. Amin. Amin, amin, amin. Demikian yang bisa Pak Hasan sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.